kira-kira bagaimana untuk kemudian di keluarga itu kita mengatasi munculnya cemburu-cemburu seperti ini menurut Ustadzah Intan? Ya, saya kira wajar ya dalam hidup, apalagi ketika kita di dalam keluarga itu kan interaksinya sangat dekat dan sangat sering begitu. Jadi setiap manusia itu di dalam dirinya ada rasa cinta, rasa peka terhadap keadilan, rasa peka terhadap rasa kasih sayang, rasa peka ketika dia tidak dipedulikan, rasa peka ketika dia disendirikan, dibedakan begitu ya. Makanya sebagai orang tua kita harus sangat hati-hati ketika kita bersikap kepada anak-anak kita. Kalau tadi sudah dibahas banyak tentang bagaimana kita bisa mengelola cemburu itu agar itu bersifat positif, produktif, tidak justru kemudian itu malah destruktif, termasuk pada institusi keluarga, termasuk juga kepada anak sekalipun. Jadi cemburu itu tidak sekedar hubungan antara suami dan istri ya, yang kalau kita kelola dengan baik kan cemburu itu sebenarnya kan timbul dari rasa sayang begitu ya, ketika kemudian kok suatu saat merasa agak berbeda, kurang gitu, atau bahkan mungkin tidak diperhatikan gitu. Itu sebenarnya adalah apa ya, suara hati seorang istri misalkan ya, kok rasanya sepertinya tidak adil ya, kalau apa sebagai seorang istri saya kok malah dinomorduakan dari perempuan yang lain misalkan begitu ya. Nah ini kita jembatani dengan ini ya, jadi komunikasi yang efektif di dalam keluarga itu terus perlu selalu kita terapkan gitu ya, komunikasi yang selalu terbuka, karena kalau itu tidak dikomunikasikan gitu ya, nanti ujung-ujungnya itu adalah tadi salah persepsi, kemudian malah kalau tidak malah terjadi mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Nah makanya kemudian di dalam sebuah keluarga itu ada family time gitu ya, ada waktu-waktu yang itu memang harus kita prioritaskan, harus kita fokuskan agar semua anggota keluarga itu terlibat di dalamnya gitu ya. Mungkin di dalam keluarga, setiap keluarga berbeda-beda ya, tetapi kita bisa memilih misalkan ya, di dalam keluarga kita makan bersama itu tetap kita terapkan, karena di saat makan bersama kita bisa jalin komunikasi, apa ada masalah misalkan kalau ada seorang anak yang merasa dinomorduakan, mungkin suatu saat kok anak kita tiba-tiba diam gitu ya. Nah itu mungkin perlu kita gali, persoalannya berasal dari rumah atau dari luar rumah gitu ya. Kalau persoalan dari dalam rumah, apa yang terjadi gitu ya, mungkin itu perlu kita gali. Jangan-jangan itu tadi anak merasa cemburu karena kok biasanya dikasih sangu misalkan 10.000 kok kemarin 5.000 tanpa penjelasan. Itu kan seharusnya kita sebagai orang tua itu harus menjadi orang yang nomor satu yang tahu ketika ada anak bermasalah gitu. Tidak kemudian justru seringkali ada ya beberapa keluarga kita ya, mungkin karena suatu keadaan ya, justru kita mendengar masalah anak kita dari orang lain gitu ya. Selaku orang tua tentunya kita akan ya merasa ini ya, oh ternyata perhatian saya kepada anak-anak itu kurang gitu ya. Nah itu lewat family time ini kita coba bangun komunikasi yang intens dengan anak-anak kita agar ketika suatu saat ada masalah gitu ya, apalagi masalah itu kemudian terendus itu berasal dari hubungan yang ini ya, yang tadi merasa saling bersaing antar anak. Tentunya ini perlu kita jembatani ya, perlu kita tekankan bahwa apa yang namanya ini ya, merasa, jadi setiap anak itu kan berbeda ya, berbeda potensinya, dan kemudian itu kadang-kadang juga mempengaruhi sikap orang tua terhadap anak. Misalkan ya memilihkan sekolah gitu ya, tentunya orang tua kan seringkali memilihkan sekolah itu yang selain favorit, tentunya yang kedua harus dengan ini ya, sesuai dengan minat dan bakat anak begitu ya. Nah ketika anak kemudian kok merasa disekolahkan di tempat yang berbeda gitu ya, sebagai orang tua kita bisa menjelaskan lewat tadi family time. Misalkan kita suatu saat juga perlu rekreasi bersama, kalau misalkan di meja makan tidak selesai, kita perlu misalkan jalan-jalan itu tidak harus jauh, tidak harus mahal, tidak harus yang bisa diupload media sosial gitu ya. Justru menurut saya kalau jalan-jalan itu lebih dekat, jika suatu saat kita mungkin secara finansial tidak mumpuni gitu ya, itu bisa kita lakukan
dimanapun, kapanpun gitu ya, tidak harus menunggu ada rezeki yang melimpah begitu ya. Ya, setelah sholat subuh berjamaah juga Oh bisa, iya, ya. betul sekali ya, jogging. Setelah subuh ada tadarus bersama, mungkin ya ada kultum begitu ya. Justru kultum ini kan melatih anak-anak yang tadinya tidak bisa ngomong misalkan ya, bisa kemudian jadi forum untuk curhat gitu ya. Tidak mungkin suatu saat dia curhatnya masalah orang lain ya, tapi suatu saat anak-anak yang tidak terbiasa mengungkapkan masalahnya dengan misalkan kultum ini bisa terbiasa untuk mengkomunikasikan gitu ya. Nah, itu makanya kita sebagai orang tua perlu membuat suasana rumah yang itu yang terbuka, yang welcome, siapapun boleh berbicara, siapapun boleh mengambil peran untuk kebaikan bersama. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Berbeda itu karena sesuai dengan potensi, minat dan bakat anak. Dan sebagai orang tua kita juga perlu mencontohkan ya bagaimana ketika mengelola kecemburuan itu ya. Cemburu itu menurut saya bisa menjadi cermin bagi keluarga untuk menata hubungan yang lebih harmonis di masa yang akan datang gitu ya. Termasuk misalkan kecemburuan suami kepada istri atau istri kepada suami ya, itu tidak sekedar suami bisa belajar bagaimana bersikap lebih proporsional terhadap istri, tapi juga istri bisa bersikap lebih lebih dewasa, lebih bijak. Mungkin selama ini ada beberapa hal yang kenapa suami misalkan ya lebih dekat dengan seorang perempuan itu ya, itu tidak selalu itu adalah hubungan lawan jenis gitu ya, tetapi itu adalah hubungan profesional. Nah, mungkin istri perlu belajar untuk memahami kalau di dalam konsep tadi ya tentang transformasi ilmu itu adalah istri tidak sekedar mendengar secara ilmu yakin gitu ya, tetapi istri juga harus bisa merasakan yang namanya hakul yakin gitu ya, apa yang namanya bekerja yang itu bisa membuat potensi kita teraktualisasikan dan sekaligus bermanfaat bagi orang lain. Nah, mungkin hal-hal semacam ini perlu dilatih gitu ya, termasuk kepada anak-anak. Kalau kita bisa mengelola kecemburuan, itu insya Allah itu malah menjadi satu yang produktif. Misalkan begini, kalau boleh ya, saya meminjam salah satu tafsir di dalam Al-Quran di surat An-Nas ya. Wa min al-alaq ya. Wa min syarri hasidin idza hasad ya. Dan aku berlindung dari keburukan orang yang hasad ketika dia hasad gitu ya. Nah, di dalam menjelaskan ayat tersebut ada beberapa ulama yang mengutip hadis Rasulullah. Apa yang namanya hasad, dengki itu kan tidak boleh gitu ya. Apa yang namanya iri itu tidak boleh karena itu termasuk salah satu dari penyakit hati gitu ya. Tetapi menurut hadis Rasulullah ada iri yang diperbolehkan gitu ya. Yaitu yang pertama adalah iri kepada orang yang berilmu dan dia bisa mengamalkannya, dan yang kedua adalah iri kepada seorang yang kaya dan dia menafkahkan, menginfakkan hartanya itu di jalan Allah. Nah, di dalam belajar dari hadis ini kita bisa membelajarkan kepada anak-anak bagaimana ketika dia kemudian seringkali kan cemburu, iri itu dari rasa diri kita lebih rendah dari orang lain gitu ya. Rasa kita lebih kakak kita lebih istimewa, adik kita lebih istimewa gitu ya. Bukan menjadikan keirian itu menjadi sesuatu yang dipendam di dalam hati. Justru keirian itu harus bisa menjadi bisa memotivasi seorang anak untuk belajar dari kakaknya, untuk belajar dari adiknya menjadi orang-orang yang lebih berprestasi. Misalkan, oh dia kok prestasi sekolahnya bagus gitu ya, mungkin karena dia banyak belajar gitu ya, kemudian dia aktif untuk mengajarkan ilmunya kepada teman-temannya sehingga kemudian dia bertambah pintar gitu ya. Nah, ini satu iri dan cemburu yang inspiratif begitu ya, dan kita berharap anak-anak kita juga bisa belajar kepada kebaikan orang lain meskipun kemudian awalnya dipicu dari rasa cemburu tadi, dipicu oleh rasa kok saya merasa tidak disamakan gitu ya, di nomor dua kan begitu ya. Justru kita bisa mengajarkan kepada anak-anak ketika menjadikan kecemburuan, menjadikan keirian, iri terhadap prestasi orang lain, iri terhadap
karya orang lain itu sebagai sesuatu yang memotivasi diri kita dan menginspirasi kita untuk melakukan hal yang lebih baik gitu ya. Tidak harus sama tetapi yang lebih baik, karena kan pada hakikatnya setiap manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda, yang beragam, yang itu bisa kita asah. Dan kalau di dalam bahasa organisasinya kan sering kita misalkan diajak bertandang ke ranting, ke cabang yang punya program-program unggulan itu ya. Mungkin awalnya kita kok Mary gitu ya, kok bisa ya punya kegiatan yang begitu bagus, yang begitu bermanfaat, inspiratif gitu ya. Nah, justru di sini kita akan bisa memotivasi diri kita. Mungkin yang pertama kalau teman-teman menyebutnya itu dengan istilah ATM gitu ya. Mungkin pertama amati dulu gitu ya. A itu amati, T itu tiru, kemudian M itu modifikasi. Jadi kalau kita melihat kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, mungkin awalnya kita hanya sebatas mengamati ya, mungkin agak sedikit Mary ya. Justru Mary itu bisa memotivasi kita untuk melakukan hal yang lebih baik. Kalau saya bisa meniru kebaikan orang lain, kenapa tidak gitu ya. Dan kalau ternyata kemudian apa yang dia lakukan tidak bisa sepenuhnya kita tiru, kita bisa modifikasi sesuai dengan kemampuan kita. Kita buat itu yang sesuai, yang proporsional, yang bisa kita lakukan dan kita mampu gitu. Nah, ini juga bisa diterapkan kepada anak-anak ketika dia merasa di nomor 2 kan, ketika dia merasa dibedakan begitu ya. Justru anak-anak kita latih untuk bisa memotivasi dirinya. Jadi konsep diri seorang anak harus perlu kita tekankan agar ketika dia melihat kelebihan orang lain itu tidak sekedar menjadi menjadi sakit hati, tetapi justru menjadi motivasi diri untuk tumbuh dan berkembang lebih baik gitu.